Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, siapa yang gak pernah makan kepiting? Hewan bercapit dan bercangkang yang memiliki daging sedikit, namun rasanya sangat maknyus di lidah. Kepiting memang salah satu jenis seafood yang paling juara di antara jenis-jenis seafood lainnya. Dagingnya lembut, gurih, dan sangat cocok dihidangkan dengan berbagai saus, mulai dari saus mentega, saus madu, saus lada hitam, saus padang, hingga saus cajun. Saking populernya kepiting di antara para seafood lovers, saat ini banyak sekali bertebaran restoran-restoran kepiting yang bertebaran di tanah air. Masing-masing restoran kepiting tentunya punya konsep-konsep yang unik dan menambah kenikmatan saat memakan kepiting. Tapi masalahnya, ada yang bilang makan kepiting itu haram karena hewan ini hidup di dua alam, darat dan air. Memang banyak silang pendapat tentang hukum kepiting di tengah masyarakat. Ada sementara kalangan yang mengharamkannya, tetapi tidak sedikit yang menghalalkannya. Pertama, mereka yang mengharamkan kepiting umumnya berangkat dari pemahaman bahwa hewan yang hidup di dua alam, air dan darat, adalah hewan yang haram dimakan. Misalnya katak, penyu, dan lainnya. Biasanya orang menyebutkan dengan istilah hewan amfibi atau dalam istilah fikihnya disebut barma'i. Dalam mazhab Syafi'i, hewan yang hidup di dua alam, darat dan air atau amfibi, maka hukumnya haram. Tapi sebenarnya, kesimpulan bahwa hewan yang hidup di dua alam itu haram dimakan juga masih diperdebatkan ulama. Berangkat dari hukum ini, banyak orang yang menyebutkan bahwa justru kepiting itu bukan hewan amfibi yang hidup di dua alam. Oleh karena itu, menyantap kepiting itu halal. Mengapa kepiting bukan hewan amfibi? Hal ini dikemukakan oleh banyak pakar di bidang perkepitingan. Umumnya mereka memastikan bahwa kepiting bukan hewan amfibi seperti katak. Katak bisa hidup di darat dan air karena bernafas dengan paru-paru dan kulit. Tetapi tidak demikian halnya dengan kepiting. Kepiting hanya bernafas dengan insang. Kepiting memang bisa tahan di darat selama 4-5 hari karena insangnya menyimpan air sehingga masih bisa bernafas. Tapi kalau tidak ada airnya sama sekali, kepiting bisa mati. Jadi, kepiting tidak bisa lepas dari air. Sementara semua yang hidup di dalam air termasuk bangkainya, hukumnya halal untuk dikonsumsi. Padahal bangkai itu haram, sebagaimana firman Allah SWT, diharamkan bagimu bangkai. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Meski bangkai itu haram dimakan, namun di dalam syariat Islam ada bangkai yang dikecualikan boleh dimakan, yaitu ikan dan belalang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang halalnya 2 bangkai dan 2 darah. Telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Semua jenis ikan yang hidup di air laut ataupun di air tawar tidak perlu disembelih karena bangkai ikan itu hukumnya halal sebagaimana firman Allah SWT, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan. Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Mengomentari ayat ini, para sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Ibnu Abbas dan lainnya ridwanullahi alaihim berkata, yang dimaksud dengan binatang buruan laut adalah semua hewan yang ditangkap di laut. Dan yang dimaksud dengan makanan dari laut adalah hewan yang mati di dalam laut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dengan demikian, karena kepiting itu hidupnya lebih tergantung pada air, maka ia termasuk binatang air yang halal dikonsumsi. Wallahu a'lam.